Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Gasdui Rizky dengan NIM 2019-210023. Di sini saya berasal dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu marketing plan for bank pada produk Pani Superhero di bidang bank konvensional. Nah, di sini sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Happy Dwi Lestari dengan NIM 2019-210135. Yang kedua ada Alia Zahira Laili Putri dengan NIM 2019-210179. Dan yang terakhir ada David Rio Disanto dengan NIM 2019-210783. Oke, di sini saya akan memulai presentasi. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Pada industri perbankan, Bank Panin pada produk Panin Superhero yaitu adalah simpanan untuk nasabah, perorangan, dan perusahaan yang dapat membantu memudahkan pembayaran transaksi bisnis dengan cepat, mudah, dan aman gitu. Jadi Bank Panin sendiri sangat memperhatikan analisis situasi pasarnya gitu dari produk Panin Superhero gitu. Selain itu, strategi pemasaran dari Bank Panin sendiri pada produk Panin Superhero ini berbeda dari bank-bank lainnya, dari bank konvensional lainnya lah. Nah, Bank Panin pada produk Panin Superhero ini lebih memperhatikan strategi STP yang berisi tentang segmentasi pasar, targeting seperti perorangan yang pada orang yang berusia 17 tahun sampai 65 tahun gitu. Bank Panin juga ini menerapkan satu sistem yaitu layanan yaitu seperti gratis biaya administrasi bulanan. Nah, gratis biaya administrasi bulanan ini ditarget dengan rata-rata saldonya itu minimum rupiah 25 juta selama masa promosi dengan produk Panin Superhero ini. Nah, program-program kerja, anggaran biaya, dan skenario pengendalian disusun sesuai dengan strategi pemasaran yang nantinya akan dilakukan dalam aspek-aspek tersebut yang berpengaruh satu sama lain. Jadi sehingga Bank Panin pada produk Panin Superhero ini sesuai dengan keinginan nasabah dan dapat lebih fokus untuk mewujudkan dan memudahkan pembayaran transaksi bisnis dengan cepat, mudah, dan aman. Jadi itulah tujuan dari Bank Panin pada produk Panin Superhero untuk sepertinya untuk memperluas pasar gitu. Kemudian targetnya yaitu untuk pada nasabahnya. Mereka akhirnya membuat suatu fitur yaitu seperti pembayaran transaksi bisnisnya itu gratis, saldonya rata-rata minimum 25 juta sampai masa promosi mereka dengan produk Panin Superhero ini habis, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Happy Dwi Lestari dengan NIM 2019-210135. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang analisis situasi pasar. Analisis situasi pasar ini ada pada produk Panin Superhero yang terdiri dari analisa pasar pada produk Panin Superhero. Bank Panin itu melakukan analisis pasar agar mendapat konsumen dan juga mendapat pesaing yang tepat. Selain itu juga Bank Panin pada produk Panin Superhero ini itu simpanan untuk para nasabah baik perorangan maupun perusahaan itu agar dapat membantu mempermudah pembayaran transaksi bisnis dengan cepat, mudah, dan aman. Yang kedua yaitu analisa pesaing produk. Persaingan antar produk bank itu dapat terjadi di ruang lingkup perbankan. Begitu juga pada Bank Panin, yaitu pada produk Panin Superhero ini tuh tentu saja memiliki pesaing yang sama. Pesaing tersebut itu dari Giro Bank Jatim yang memberikan penawaran harga yang sangat berbeda dengan produk kami. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan eksternal dan internal. Di sini ada analisis SWOT yang terdiri dari strength, di mana strength itu kekuatan. Nah, pada produk Panin Superhero ini itu memiliki kekuatan yang pertama go public, di mana Bank Panin itu merupakan salah satu bank konvensional di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk saat ini.
Kekuatan yang kedua yaitu ada fleksibel. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Panin itu telah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan para nasabahnya dan bisa berubah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan nasabahnya. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah dan komunitas-komunitas. Bank Panin tanpa adanya pihak-pihak tersebut seperti pemerintah, komunitas-komunitas itu tidak akan bisa berdiri sampai saat ini di Indonesia. Peran pemerintah itu sangat penting dalam perkembangan lembaga keuangan tersebut. Begitu juga peran komunitas. Peran komunitas itu sebagai sekumpulan dari orang-orang yang bersatu dalam satu kegiatan dan satu tempat, berpotensi dalam menyalurkan produk-produk bank karena cukup dengan mendatangi satu tempat maka terdapat banyak calon nasabah. Yang kedua yaitu ada weakness. Weakness ini di mana weakness tersebut itu kelemahan. Nah, kelemahan pada produk Panin Supergiro ini tuh yang pertama kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Bank Panin itu kantornya belum banyak diketahui oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Nah, mungkin bisa dimaklumi karena Bank Panin ini itu bisa dikatakan masih muda dibanding dengan bank konvensional lainnya. Yang kedua yaitu produk yang belum dikenal. Nah, secara umum produk perbankan Bank Panin itu memang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Mereka masih sangat awam dengan istilah-istilah yang digunakan di lembaga perbankan. Nah, oleh karena itu hal ini itu merupakan salah satu kelemahan yang membutuhkan strategi jitu dalam mengenal produk bank ke masyarakat. Kemudian ada opportunities, di mana opportunities ini tuh peluang. Nah, peluangnya yaitu kerjasama dengan instansi dan koperasi. Dengan memberikan syarat yang lebih mudah jika dibanding dengan bank konvensional lainnya, sehingga sebagai besar koperasi yang ada di Kota Malang itu sudah menjadi nasabah Bank Panin, kantor cabang Malang. Kemudian peluang yang kedua yaitu ada pangsa pasar. Pangsa pasar pada Bank Panin ini di kantor cabang Malang untuk saat ini adalah koperasi yang memang pangsa pasarnya itu belum dilirik oleh bank konvensional lainnya. Terbukti untuk wilayah Kota Malang itu bank yang fokus pada pasar koperasi hanya Bank BTN, Bank Muamalah, dan Bank Niaga. Sehingga ini itu merupakan peluang besar bagi Bank Panin. Kemudian untuk trade itu ancaman. Ancaman dari Bank Panin pada produk Panin Supergiro ini itu adalah bank konvensional lainnya. Ada banyak bank konvensional di Indonesia yang telah membuka cabangnya di Kota Malang. Karena Kota Malang itu dianggap kota yang mempunyai potensi tinggi untuk memasarkan produk-produk mereka. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran atau marketing strategi. Nah, strategi pemasaran ini terdiri dari yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan Panin Supergiro ini itu memiliki tujuan yaitu membantu simpanan untuk nasabah agar dapat mempermudah pembayaran transaksi bisnisnya dengan cepat, mudah, dan aman. Nah, dari penelitian ini itu produk Panin Supergiro itu perlu menetapkan strategi-strategi yang tepat agar kehadirannya itu dapat memperoleh respon positif dari masyarakat sehingga produk tersebut itu bisa ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua yaitu menetapkan target pasar. Nah, target dari Bank Panin pada produk Panin Supergiro ini itu diperuntukkan bagi nasabah untuk semua kalangan usia, mulai dari anak muda berumur 18 tahun maupun yang sudah tua 65 tahun semisal. Yang ketiga yaitu menetapkan posisi pasar. Nah, setelah mengetahui segmen, target itu dilanjutkan dengan menetapkan posisi produk bank tersebut di pasaran. Nah, Panin Supergiro ini itu simpanan untuk nasabah perorangan dan perusahaan yang dapat membantu memudahkan pembayaran transaksi bisnis dengan cepat, mudah, dan aman. Yang keempat dari strategi pemasaran yaitu strategi pemasaran menggunakan pemasaran mix.
Nah, untuk strategi pemasaran menggunakan pemasaran mix ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Lali Putri dengan NIM 2019-210179. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang strategi pemasaran mix. Yaitu yang pertama ada strategi produk. Pada Panin Superhero ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapatkan gratis biaya transaksi setiap bulannya, gratis biaya setoran market clearing lokal, SKN kredit sampai dengan RTGS ratusan hingga ribuan kali. Lalu selanjutnya ada gratis biaya administrasi bulanan, yaitu dengan nikmati biaya gratis administrasi dengan minimum saldo rata-rata 25 juta. Lalu untuk produk pesaingnya sendiri yaitu Giro Bank Jatim. Keuntungan dari Giro Bank Jatim yaitu Bank Jatim ini sudah online di seluruh cabang atau cabang pembantu dan kantor kas. Yang kedua ada bebas melakukan penyetoran dan pengambilan uang tunai. Yang ketiga ada setoran juga bisa berupa cek atau bilet giro melalui clearing atau pemindah bukuan. Yang terakhir ada setiap bulan rekening giro akan dikenakan biaya administrasi yang sangat rendah. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi harga. Di dalam produk Panin Superhero ini mereka menawarkan dan dengan menabung minimal sebesar 1 juta rupiah untuk setoran, dan menabung berikutnya itu tidak ada batas minimum atau bisa dikatakan bebas mau menabung berapapun. Namun menurut kelompok kami di pandemi COVID-19 seperti ini itu ada baiknya Bank Panin itu untuk produk Panin Superhero itu menurunkan biaya setoran awalnya itu sebesar Rp750.000 agar masyarakat yang ingin membuka produk Panin Superhero ini tuh merasa terjangkau dan merasa lebih murah pada setoran awalnya. Sedangkan untuk pesaingnya sendiri itu untuk Giro Bank Jatim itu jika perorangan itu minimal setoran awalnya itu 1 juta rupiah, dan untuk setoran perusahaan itu sebesar 2.500.000. Dengan perubahan harga yang dari produk Panin Superhero ini diharapkan masyarakat akan banyak yang ingin membuka tabungan produk Panin Superhero. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi distribusi. Strategi saluran distribusi jaringan layanan yaitu berupa kantor Panin, bank di kantor cabang utama KCU maupun kantor cabang pembantu KCP. KCU dan KCP ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi. Sehingga semua itu akan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Jaringan layanan Bank Panin di seluruh wilayah Indonesia ini terdapat ada 505 kantor yang terdiri atas kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Ya, selanjutnya adalah tentang strategi promosi. Cara umum yang dilakukan Bank Panin dalam memasarkan produknya yaitu seperti menonjolkan kualitasnya, mengutamakan kepuasan nasabah, meningkatkan penawaran, dan meningkatkan produk dari Panin Superhero. Promosi yang dilakukan oleh Panin Superhero ini juga dapat dilakukan dengan cara mengajak kolaborasi dengan para artis atau para influencer yang sedang naik daun untuk menggunakan produk Panin Superhero dengan melakukan review terhadap apa saja keuntungan yang didapatkan dan fasilitas yang didapatkan dari produk Panin Superhero tersebut. Alasan kami memilih promosi dengan cara tersebut karena di zaman sekarang itu menurut kami masyarakat itu dapat tertarik menggunakan produk tersebut itu karena sudah ada yang mereview dari seseorang yang telah merasakan berbagai keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya adalah strategi proses. Pada Bank Panin khususnya produk Panin Superhero tersendiri itu proses pelayanannya sangat mudah dan praktis. Setelah itu ada syarat pembukaan rekening giro. Ini pun tidak terlalu banyak dan mudah. Berikut adalah persyaratannya, yaitu untuk perorangan, persyaratan umum, usia nasabah minimal 18 tahun sampai dengan 65 tahun. Jenis nasabahnya itu perorangan, setoran awalnya Rp 1 juta rupiah dengan saldo minimal 1 juta rupiah. Lalu untuk persyaratan dokumen, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, rekening koran atau mutasi 3 bulan terakhir dari bank lain, boleh berupa tabungan pribadi atau maupun giro.
Selanjutnya adalah untuk perusahaan. Persyaratan umumnya usia nasabah minimal 18 tahun sampai dengan 65 tahun. Jenis nasabahnya itu untuk perusahaan dengan setoran awal sama sebesar 1 juta rupiah dan saldo minimalnya itu juga sama sebesar 1 juta rupiah. Untuk persyaratan dokumen, yang pertama adalah fotokopi KTP pemilik atau direksi dan komisaris. Selanjutnya ada fotokopi NPWP dan perusahaan, fotokopi SIUP, fotokopi TDP, fotokopi akta perusahaan, fotokopi domisili, dan rekening koran atau mutasi 3 bulan terakhir dari bank lain. Selanjutnya adalah strategi orang atau people. Dalam hal ini, petugas bank itu diharuskan ramah dan sabar dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon nasabah untuk mengetahui secara jelas mengenai apa tentang produk Panin Superhero itu. Mempertahankan standar pelayanan untuk nasabah tak cukup dengan hanya on-the-job training saja. Bank Panin juga membekali frontliner dengan serangkaian program yaitu pembinaan dan pendampingan secara berkala terkait pelayanan. Selanjutnya yang terakhir adalah strategi fisik. Fasilitas yang diberikan Bank Panin terutama di produk Panin Superhero ini sangat menarik, yaitu yang pertama adalah fasilitas SMS notifikasi. Fasilitas SMS yang tersedia untuk meningkatkan keamanan bertransaksi bagi Anda calon nasabah personal. Anda akan menerima SMS untuk setiap transaksi, setoran, dan penarikan tunai pada nomor telepon yang sudah didaftarkan. Selanjutnya adalah fasilitas cash management. Anda juga dapat menikmati fasilitas cash management antara lain itu seperti virtual account, supplier payment, auto collection, payroll service, sehingga transaksi bisnis ini menjadi lebih lancar. Selanjutnya adalah fasilitas zero balance account, ZBA, dan swap. Guna untuk memelihara saldo tertentu pada rekening penerima dana, kita dapat menggunakan fasilitas ZBA dan swap dengan cara menarik atau mentransfer sejumlah dana dari rekening sumber dananya. Hal ini tuh untuk mencapai saldo yang ditentukan. Hal ini juga bertujuan agar dapat terhindar dari tolak clearing dan mencapai hasil yang maksimum. Selanjutnya yang terakhir adalah fasilitas Panin One Access. Nikmati fasilitas elektronik perbankan yang lengkap dan aman dari Bank Panin seperti ATM, internet banking, bisnis internet banking, call Panin, phone banking, hingga mobile banking yang tersedia selama 24 jam. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya David Risanto dengan NIM 2019-210783. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program kerja yang dilakukan oleh Bank Panin untuk produk Panin Superhero. Nah, yang pertama yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai influencer untuk memperkenalkan dan memasarkan produk Panin Superhero, sehingga calon nasabah dari berbagai golongan masyarakat itu mengetahui benefit apa saja yang didapatkan dari produk Panin Superhero. Nah, untuk program kerja yang kedua yaitu menjadi sponsor pada webinar yang berhubungan dengan bisnis dan entrepreneur. Lalu untuk program kerja yang ketiga yaitu memberikan hadiah berupa voucher belanja sebesar Rp200.000 kepada nasabah yang membuat rekening giro dengan saldo awal minimal sebesar Rp15 juta. Nah, untuk program kerja yang keempat yaitu melakukan penurunan biaya pada setoran awal sebesar Rp250.000 pada produk Panin Superhero dari harga awal sebesar Rp1 juta menjadi Rp750.000. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu adalah anggaran biaya. Nah, anggaran biaya yang pertama yaitu menjadi sponsor webinar dengan rincian biaya sebesar Rp500.000. Nah, itu untuk biaya per sponsor. Nah, dalam 1 bulan diestimasikan melakukan 2 kali melakukan sponsor, sehingga untuk per bulannya yaitu 500.000 dikali 2 sama dengan 1 juta. Itu untuk biaya per bulan. Nah, untuk biaya per tahun yaitu tinggal dikali 12 yaitu 12 juta. Itu untuk per tahun. Lalu yang kedua yaitu melakukan kolaborasi dengan influencer dengan rincian biaya sebesar 25 juta. Nah, 250 juta itu biaya kolaborasi untuk dilakukan dalam periode 3 bulan. Nah,
kami melakukan estimasi, itu melakukan kolaborasi sebanyak 4 kali dalam setahun, sehingga anggarannya yaitu 25 juta dikali 4, yaitu 100 juta itu untuk per tahun. Nah, lalu untuk anggaran yang terakhir yaitu hadiah voucher, memberikan hadiah berupa voucher belanja. Nah, itu anggarannya 500.000 itu per voucher belanja. Nah, untuk per tahun itu sebesar 150 juta. Nah, itu didapat untuk membuat 300 voucher belanja. Nah, untuk total biaya anggarannya yaitu sebesar 262 juta. Nah, 262 juta itu didapat dari menambahkan total biaya anggaran dari biaya sponsorship webinar, melakukan kolaborasi, dan memberikan hadiah berupa voucher itu dalam 1 tahun. Anggarannya itu sebesar 262 juta. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Rizky Rizky dengan NIM 2019-210023. Nah, di sini ketemu kembali dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario pengendalian. Nah, Bang Panin ini juga memiliki program baru gitu. Jika program kerja yang telah ditetapkan itu tidak bekerja secara maksimal atau tidak bekerja secara lancar. Seperti yang pertama itu melakukan paid promote pada TikTok, Instagram yang lagi kekinian sekarang kan, kemudian landing page gitu, dalam jangka waktu yang panjang untuk mencapai target yang diinginkan dari produk Panin Superhero ini gitu loh, untuk mencapai target nasabahnya lah kayak gitu. Kemudian yang kedua itu membuat fitur layanan ajak teman gitu. Jadi nasabah ini melakukan personal selling ke orang lain untuk memakai layanan dari Bank Panin, produk Panin Superhero. Jadi nasabah yang akan melakukan personal selling akan mendapatkan bonus saldo dari Bank Panin, produk Panin Superhero ini. Karena kan kita tahu di tengah pandemi bank juga kesulitan untuk melakukan personal selling di luar karena dengan dengan kondisi pandemi saat inilah. Jadi fitur ini sangat berguna gitu loh untuk mencapai target gitu. Jadi kita bisa mengatasi di tengah pandemi, produk Panin Superhero ini juga akan digemari gitu dan akan mencapai target gitu, seperti itu. Contohnya saya mengajak Faris untuk membuat akun produk Panin Superhero gitu, kayak gitu. Dan saya akan mendapatkan saldo bonus dari produk dari Bank Panin gitu, kayak gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu menambahkan fitur baru pada mobile banking Bank Panin, produk Panin Superhero dengan berkolaborasi dengan fitur seperti Gojek, Grab, OVO, Dana. Jadi nasabah yang sudah berjoin di produk Panin Superhero ini mendapatkan fitur-fitur baru seperti mereka bisa pembayarannya lewat Gojek, Grab, OVO, seperti itu, agar nasabah memudahkan akses pada produk Panin Superhero gitu, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya dan kelompok kami, saya dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.